Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Arif Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan 8A. Di sini saya akan membahas tentang seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Dukungan Sosial dengan Self-Acceptance pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Yang pertama, untuk penguji saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Topan Heri Wibowo, Eskep Nurse MAN, dan yang kedua yaitu Ibu Adiratna Sekarsiwi, Eskep Nurse MKep. Selanjutnya untuk penguji 3 yaitu Dr. Made Suandika, MKep RN AUCNS PhD. Mari kita mulai untuk seminar hasil pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang di sini menurut World Health Organization, gagal ginjal kronik merupakan salah satu penyebab penyakit utama di dunia, yaitu secara global sekitar 1 dari 10 populasi dari penyakit yang ada di dunia. Kemudian berdasarkan dari data nasional Chronic Kidney Disease tahun 2017, di Amerika Serikat terdapat 30 juta orang dewasa atau sekitar 15% yang mempunyai penyakit gagal ginjal kronik. Selanjutnya, berdasarkan Indonesia Renal Registry atau IRR tahun 2015, jumlah pasien gagal ginjal kronik yang mendaftar ke unit hemodialisa terus-menerus meningkat dalam persentase 10% setiap tahunnya. Dan Indonesia Renal Registry tahun 2017, pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa mencapai lebih dari 77.000 pasien. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi saya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penelitian secara umum dan tujuan secara khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu mengetahui hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Untuk tujuan khususnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, lama menjalani terapi hemodialisa, pendidikan terakhir, dan pekerjaan pada pasien gagal ginjal kronik. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan sosial pada pasien gagal ginjal kronik. Yang ketiga, mengidentifikasi self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik. Selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori di sini yaitu seperti yang pertama, pasien gagal ginjal kronik, kemudian menjalani hemodialisa. Setelah itu terjadi dukungan sosial. Dukungan sosial di sini terdapat jenis dukungan sosial, fungsi dukungan sosial, serta faktor dukungan sosial. Setelah itu didapatkan penerimaan diri atau self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik. Kemudian dibagi menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan diri yaitu dan aspek penerimaan diri. Sumber kerangka teori ini dimodifikasi dari Windarti et al. Tahun 2018, Yosef tahun 2016, Zaini 2019, dan Sefri dan Purnama tahun 2016. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Untuk variabel independen, yaitu adalah dukungan sosial. Untuk variabel dependennya adalah penerimaan diri atau self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri atau self-acceptance yaitu ada 4. Yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri, sikap masyarakat yang positif, pandangan diri, dan konsep diri. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Baik, yang pertama untuk skripsi saya menggunakan metode desain analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional. Di sini menghubungkan dua variabel, yaitu variabel bebas yaitu dukungan sosial dengan variabel terikatnya yaitu self-acceptance atau penerimaan diri. Untuk respondennya sekitar 70 responden pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability purposive sampling dengan menggunakan rumus
menguji power untuk menentukan responden dalam penelitian ini. Untuk tempat dan waktu penelitian di ruang hemodialisa Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto pada bulan Maret sampai Mei 2021. Selanjutnya untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan kuesioner dukungan sosial dan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau yang disingkat USAQ. Selanjutnya adalah desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan desain analitik korelatif yang menggambarkan hubungan dukungan dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Serta pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dukungan sosial sebagai variabel bebas dan self-acceptance atau penerimaan diri sebagai variabel terikat. Serta untuk pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan cross-seksional di mana pengukuran semua variabel baik variabel independen dan dependen dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama untuk variabel independen yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial yang diberikan dapat berpengaruh terhadap penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronik. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner dukungan sosial dengan skor yaitu rendah kurang dari 34, sedang yaitu dari 34 sampai 46, dan tinggi yaitu lebih dari 46. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal. Selanjutnya adalah variabel dependent yaitu self-acceptance atau penerimaan diri. Penerimaan diri berhubungan dengan pemberian terapi dan jangka panjang dalam terapi hemodialisa. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire dengan skor yaitu yang paling rendah itu kurang dari 56%, sedang 56 sampai 75%, untuk yang tinggi yaitu lebih dari 75%. Untuk skalanya yaitu skala ordinal. Selanjutnya untuk variabel umur, di sini lamanya kehidupan responden dihitung sejak pertama lahir sampai dilakukannya penelitian. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Untuk skornya itu remaja dari 18 sampai 25 tahun, dewasa yaitu 26 sampai 45 tahun, lansia dari 46 sampai 65 tahun, sedangkan manula lebih dari 65 tahun. Untuk skalanya di sini menggunakan skala ordinal. Selanjutnya itu adalah jenis kelamin. Definisi di sini adalah sesuatu yang berbeda dari yang ada pada diri. Baik, lanjutannya yaitu untuk variabel yang selanjutnya adalah lama menjalani hemodialisa. Di sini lama waktu pasien yang menjalani hemodialisa terhitung dari pertama kali terapi sampai saat dilakukan penelitian. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Skornya yaitu 1 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, 13 sampai 24 bulan, yang selanjutnya 25 sampai 36 bulan, dan yang terakhir lebih dari 36 bulan. Skalanya menggunakan skala ordinal. Selanjutnya adalah pendidikan, sesuatu yang telah dicapai oleh responden dalam tingkat pendidikan. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Skornya yaitu yang pertama tamat sederajat atau SD, yang kedua lulus SMP atau SMA, dan yang ketiga itu adalah perguruan tinggi. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal. Selanjutnya adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan yang mendapatkan penghasilan. Untuk instrumennya menggunakan kuesioner. Untuk skornya yaitu 1 tidak bekerja dan 2 bekerja. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal. Selanjutnya hasil prosentase dari karakteristik responden. Untuk usia pada rentang 18 sampai 25 tahun tidak ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu umur 26 sampai 45 tahun sebanyak 19% dengan persentase 27,2%. Dan yang selanjutnya itu 46 sampai 65 tahun sebanyak 43 responden dengan persentase 61,4%. Dan untuk lebih dari 65 tahun yaitu dengan 8 responden atau 11,4%. Jadi dalam penelitian ini untuk usia yang paling banyak didapatkan pada usia lansia yaitu 46 sampai 65% dengan 43 responden
atau 61,4%. Selanjutnya untuk jenis kelamin, untuk laki-laki sebanyak 37 responden dengan persentase 52,9%, sedangkan untuk perempuan yaitu sekitar 33 responden dengan jumlah persentase 47,1%. Jadi dapat disimpulkan untuk jenis kelamin dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki dengan 37 responden atau 52,9%. Selanjutnya untuk hasil persentase karakteristik lama hemodialisa. Untuk yang pertama yaitu 1-6 bulan sebanyak 17 responden atau 24%. Selanjutnya adalah 7-12 bulan yaitu 14 responden dengan persentase 20,0%. Dan yang selanjutnya adalah 13-24 bulan yaitu sebanyak 18 responden dengan persentase 25,7%. Selanjutnya untuk 25-36 bulan sebanyak 11 responden dengan 15,7%. Dan yang terakhir adalah lebih dari 36 bulan atau 10 responden dengan persentase 14,3%. Jadi untuk lama hemodialisa pada penelitian ini sebagian besar paling banyak yaitu 13-24 bulan sebanyak 18 responden dengan persentase 25,7%. Untuk pendidikan terakhir untuk tamat sederajat atau tamat SD sebanyak 26 responden dengan persentase 37,1%, SMP atau SMA yaitu sebanyak 35% atau 35 responden atau 50%, dan perguruan tinggi sebanyak 9 responden dengan 12,9%. Jadi pada penelitian ini paling banyak sebagian besar responden adalah lulus SMP dan SMA yaitu sebanyak 35 responden atau 50,0%. Dan yang terakhir untuk pekerjaan yang bekerja yaitu 49 responden dengan 70%, dan yang tidak bekerja yaitu sebanyak 21 responden dengan 30%. Jadi pada penelitian ini sebagian besar responden masih bekerja yaitu 49 responden dengan 70,0%. Selanjutnya untuk variabel bebas dan terikat yaitu di sini dukungan sosial paling sebagian besar responden memiliki dukungan sosial tinggi sebanyak 51 responden dengan persentase 72,9%. Yang selanjutnya adalah dukungan sosial sedang dengan 17 responden atau 24,3%. Untuk dukungan sosial rendah yaitu 2% atau sekitar 2,8%. Selanjutnya untuk self-acceptance sebagian besar memiliki self-acceptance sedang yaitu sebanyak 47 responden dengan 67,1%. Selanjutnya adalah self-acceptance rendah sebanyak 21 responden sebanyak 30%. Dan untuk yang terakhir adalah self-acceptance tinggi dengan 2 responden dengan persentase 2,9%. Jadi di sini didapatkan untuk dukungan sosial paling banyak yaitu dukungan sosial tinggi sebanyak 51 responden, dan untuk self-acceptance sebagian besar adalah self-acceptance sedang dengan 47 responden. Selanjutnya adalah hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance. Di sini untuk hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance paling banyak yaitu dalam dukungan sosial tinggi dengan self-acceptance penerimaan diri yaitu sedang sebanyak 47 responden atau sekitar 67,1%. Dan untuk hasil dalam hubungan ini didapatkan p-value yaitu 0,00 dan rentan koefisien korelasi yaitu 0,619. Dan dapat dikatakan bahwa hubungan dalam dukungan sosial dengan self-acceptance dalam penelitian ini yaitu ada dengan kekuatan hubungan yaitu adalah kuat. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa uji statistik Spearman rank didapatkan yaitu p-value 0,00, di mana p-value kurang dari 0,05
Jadi dalam hal ini hipotesis HO ditolak, yang artinya adalah terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Deddy Keluarga Purwokerto. Selanjutnya, untuk koefisien korelasi didapatkan sebanyak 0,619 yang dikatakan bahwa hubungan ini adalah dalam kategori kuat. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dukungan sosial dengan self-acceptance atau penerimaan diri pada pasien hemodialisa di Rumah Sakit Umum Deddy Keluarga Purwokerto didapatkan hasil bahwa sebagian besar dukungan sosial tinggi dengan self-acceptance sedang sebanyak 47 responden atau sebanyak 67,1%, dan peneliti berasumsi bahwa semakin besar dukungan sosial yang diterima oleh responden, maka akan semakin besar penerimaan diri yang ada pada diri pasien supaya lebih termotivasi dalam menjalani terapi hemodialisa dan agar tetap sehat. Di sini saya akan membahas terkait jurnal pendukung pada penelitian ini. Yang pertama yaitu jurnal menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Bakara tahun 2019 yang mendapatkan hasil analisa uji Spearman Rank yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara dukungan sosial dengan dukungan sosial dengan penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronik dengan nilai koefisien korelasi sebanyak 0,850 dengan nilai p-value 0,03, di mana p-value kurang dari 0,05. Hasil nilai rata-rata dukungan sosial secara keseluruhan yaitu 82,08%, maka dukungan sosial responden adalah baik. Artinya, hampir seluruhnya pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa mendapatkan dukungan sosial. Selanjutnya adalah nilai rata-rata dari penerimaan diri pasien gagal ginjal kronik secara keseluruhan yaitu 71,42%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan diri pasien gagal ginjal kronik adalah cukup. Artinya, sebagian besar pasien gagal ginjal kronik dapat menerima apapun kondisi tubuhnya saat ini. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marni dan Yuniawati tahun 2015 yang didapatkan hasil bahwa koefisien korelasi atau rasio sebesar 0,604 dengan tarif signifikan p-value dengan 0,00 yang menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada lansia di Panti Weda Budi Dharma Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penelitian memiliki tingkat dukungan sosial dalam kategori sedang dan tingkat penerimaan diri dalam kategori sedang. Sehingga semakin tinggi dukungan sosial maka akan semakin tinggi pula penerimaan diri pada lansia. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Amina et al. Tahun 2020 yang menunjukkan hasil bahwa uji Spearman Rank ditemukan bahwa nilai p-value itu 0,000 dengan koefisien korelasi menunjukkan angka 0,732 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak. Dukungan keluarga yang baik sebanyak 36 responden atau sekitar 63,2% dan penerimaan diri yang baik sebanyak 30 responden atau 52,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga pada seseorang maka semakin tinggi pula penerimaan diri yang diterima oleh pasien tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan karakteristik responden, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki usia dalam rentan 46 sampai 65 tahun sebanyak 61,4%. Untuk jenis kelamin paling banyak laki-laki sekitar 37 responden atau 52,9%. Selanjutnya adalah untuk lama hemodialisa dalam rentang 12 sampai 24 bulan
sebanyak 25,7%. Untuk pendidikan terakhir yaitu SMP atau SMA dengan persentase 50%, dan untuk responden yang bekerja sebanyak 70%. Selanjutnya adalah untuk dukungan sosial. Dukungan sosial, sebagian besar responden memiliki dukungan sosial tinggi dengan persentase 72,9%. Untuk self-acceptance, sebagian besar responden memiliki self-acceptance sedang dengan persentase 67,1%. Yang terakhir, terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan self-acceptance dengan nilai p-value 0,000 dengan koefisien korelasi 0,619, yang dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan self-acceptance, sehingga hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance adalah dengan kekuatan dinyatakan hubungan adalah kuat. Baik, selanjutnya adalah saran. Yang pertama, untuk bagi peneliti, semoga peneliti kedepannya dapat membuat karya tulis ilmiah dalam lebih baik lagi. Yang kedua yaitu untuk institusi pendidikan, di mana semoga bisa menambah materi terhadap penyakit gagal ginjal kronik. Selanjutnya bagi rumah sakit, semoga penelitian ini menjadi bahan motivasi kepada perawat, dokter, ataupun tim medis lainnya yang bekerja di ruang unit hemodialisa agar lebih memberikan motivasi dan semangat kepada pasien dalam menjalani terapi hemodialisa. Dan yang keempat untuk bagi teoritis, yaitu semoga penelitian ini bisa menambah materi dalam dunia keperawatan. Dan yang terakhir untuk bagi responden, semoga responden yang membaca penelitian ini dapat memberikan dan menambah rasa penerimaan diri pada responden itu sendiri yang menjalani hemodialisa dengan penyakit gagal ginjal kronik. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah demikian. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun tutur bahasa saya mohon minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.